Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andreas Benayar Hiari. Saya Ketua Umum dari Organisasi Gerakan Perjuangan Masyarakat Pluralisme. Nah, dalam rangka mendukung pemerintahan Bapak Presiden Jokowi untuk memberantas mafia-mafia tanah di Indonesia, khususnya di daerah Palembang, di Kabupaten Musirawas Utara ya. Nah, kami dikasih kepercayaan sebagai kuasa dari keluarga atas nama Bapak Suherlan dan Ibu Tribuana. Nah, beliau ini berdua ini adalah anak kandung dari atas nama Bapak Jaiduddin bin Sahola, suami, dan Ibu Nurma binti Abu Syar, istri, atau ayah dan ibu dari Bapak Suherlan dan Ibu Tribuana. Nah, keluarga ini, klien kami ini punya sebidang tanah seluas 13 hektar di daerah Musirawas Utara. Nah, pada tahun 2005 tanah ini diseroboti oleh PT London Sumatera Indonesia Tbk. 2005 ya. Mereka datang dan membabat habis usaha dari klien kami, Bapak Suherlan, Ibu Tribuana dan keluarga, yaitu tanaman pohon karet. Nah, sebetulnya pohon karet ini diolah dalam sehari bisa menghasilkan 1 kuintal, yang kalau dirupiahkan adalah 1 juta rupiah dalam sehari ya. Artinya pendapatan mereka 1 juta per hari. Namun tiba-tiba datanglah PT Lonsum ini, London Sumatera ini, dan membabat habis seisi tanaman dan merampas, menyeroboti lahan ini, mengambil alih secara paksa. Kemudian tahun yang sama di 2005 sekitar tanggal 9 Januari itu pihak keluarga ini dikasih surat rekomendasi dari pihak kepala desa untuk melakukan negosiasi dengan pihak London Sumatera, PT London Sumatera, dalam rangka mengecek kepemilikan sah dari lahan tersebut. Namun respon dari pihak London terhadap surat ini tidak ada, nihil. Dan akhirnya beberapa kali pertemuan melalui kepala desa, camat, difasilitasi ya dengan pihak bupati. Nah, tapi semua pertemuan tersebut nihil. Karena apa? Karena tidak direspon positif oleh pihak London Sumatera. Nah, kemudian tiba-tiba pihak PT London Sumatera Tbk Indonesia Tbk ini mengklaim bahwa mereka sudah memiliki HGU, hak guna usaha, terhadap lahan 13 hektar tersebut. Nah, kemudian dikonfirmasi ke pihak DPRD setempat Kabupaten Musirawas Utara ini. Nah, lalu akhirnya pihak DPR memfasilitasi pertemuan untuk bagaimana mengkonfirmasi ke pihak PT Lonsum apakah benar-benar sudah ada diterbitkan HGU terkait dengan lahan tersebut. Nah, jadi dalam pertemuan ini substansi, esensi dari pertemuan itu adalah pihak Lonsum harus menunjukkan bukti otentik terkait dengan klaim mereka bahwa sudah ada HGU yang diterbitkan. Ketika dalam pertemuan itu ternyata pihak Lonsum tidak dapat membuktikan, menunjukkan kepemilikan atau HGU yang sudah dimiliki oleh PT Lonsum. Mereka hanya secara belakang menunjukkan itu ke legal Lonsum. Nah, pertanyaannya kan begini. Kalau
itu ditunjukkan di dalam rapat khususnya dengan anggota DPRD Kabupaten Musirawas Utara, harusnya kan ditunjukkan ke publik. Dalam hal ini seluruh peserta yang hadir, di dalamnya ada anggota DPRD, ada dari pihak bupati kabupaten, terus ada dari keluarga klien kami, terus ada dari pihak manajer Lonsum dan legal. Nah, harusnya ditunjukin itu surat, tetapi mereka cuma menunjukkan ke kalangan mereka sendiri. Ya sebaiknya itu boleh ditunjukin aja ke di kantor kan, harusnya itu ditunjukkan saja ke kantor, nggak perlu bawa ke situ. Nah, artinya kami melihat bahwa pihak Lonsum gagal memberi pembuktian bahwa itu benar-benar sudah diterbitkan HGU tersebut. Nah, kemudian setelah hal itu akhirnya sekitar 12 tahun ada kevakuman di dalam negosiasi. Lalu datanglah keluarga dari klien kami untuk melakukan langkah-langkah demonstrasi, tetapi lagi-lagi dihalau oleh pihak kepolisian setempat. Dan akhirnya klien kami mencari keadilan di mana saja dan dia tidak ketemu, sehingga hari ini saya klaim bahwa kami ditunjuk sebagai kuasa untuk bagaimana menangani kasus tersebut, dan kuasa kami sudah ditandatangani oleh pihak keluarga. Dan akhirnya kami mengambil inisiatif langkah pertama adalah membuat surat dengan perihal penyerobotan tanah oleh mafia tanah, ditujukan kepada Bapak Menteri ATR, Bapak Marsikal TNI Purnawilan Dr. Hadi Cahyono ya. Ini suratnya. Kami sudah menyurati beliau, dan sementara dalam proses tentunya pihak kementerian akan menyurati BPN Palembang dan BPN Kabupaten Musirawas Utara untuk menanyakan terkait dengan keberadaan apakah sudah diterbitkan HGU atau belum oleh pihak BPN Kabupaten Musirawas Utara. Nah, tapi menjadi catatan adalah kalau seandainya HGU itu sudah diterbitkan, maka kami minta kepada pihak kementerian untuk memproses persoalan ini dan menangkap siapapun pejabat-pejabat BPN Kabupaten Musirawas Utara, siapapun oknum BPN yang terlibat di dalam penerbitan HGU tersebut, kami minta untuk segera ditahan. Kami minta untuk segera ditangkap, karena ini adalah mafia-mafia yang harus bumi hanguskan dari bumi pertiwi Indonesia. Karena ini mereka adalah perusak, penghancur kepentingan bangsa ya. Nah, ini menjadi catatan penting. Kami meminta kepada pihak menteri untuk mendesak, sehingga meminta kepada pihak kejaksaan setempat untuk menangkap oknum-oknum tersebut, mafia-mafia tanah tersebut. Kalaupun ada pejabat-pejabat BPN Kabupaten Musirawas Utara yang terlibat di dalam penerbitan HGU ini, maka segera ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Nah, dan pemerintahan kami yang berikut adalah bagaimana pihak BPN dalam hal ini Kementerian ATR untuk membuat surat keputusan, surat rekomendasi tentunya kepada pihak BPN untuk BPN setempat memerintahkan PT London Sumatera untuk segera hengkang dari lahan tersebut dan mengembalikan ganti rugi. Selama 17 tahun mereka menguasai lahan tersebut, lahan 13 hektar tersebut. Karena apa? Karena akibat dari penyerobotan oleh PT London Sumatera, akhirnya keluarga dari klien kami ini mengalami kendala di dalam masalah pendidikan anak-anaknya. Seharusnya itu lahan itu dipakai menjadi income untuk bagaimana mereka menyekolahkan anak-anak mereka. Tetapi akibat dari ini, keluarga klien kami ini mengalami kendala sehingga pendidikan mereka hanya sampai SMA cukup, tidak ada kuliah lagi. Nah, jadi ini persoalan yang harus segera diselesaikan. Mereka harus mengganti kerugian akibat dari penyerobotan semena-mena yang dilakukan oleh PT London Sumatera. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan untuk sementara, dan kami mengharapkan terhadap Pak Menteri untuk bisa segera memproses permohonan kami
terkait dengan penyerobotan yang dilakukan oleh pihak London Sumatera Indonesia Tbk. Demikian yang untuk sementara saya bisa sampaikan. Kira-kira dari teman-teman wartawan ada yang bisa ditanyakan? Harapan dari masyarakatnya sendiri, harapannya apa Bang? Kalau masyarakat itu sangat mengharapkan bagaimana peran serta dari pemerintah Jokowi ya, Pak Jokowi dalam hal ini Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Dr. Hadi Cahyono, Bapak Menteri ATR BPN, untuk bisa memberi rasa keadilan terhadap keluarga dari klien kami nih. Kira-kira gitu. Mereka sangat mengharapkan itu. Karena sudah 17 tahun mereka seakan-akan dijajah di tanah mereka sendiri. Kira-kira gitu. Itu harapan dari keluarga. Bang, langkah hukum sebelumnya belum berjalan ini artinya, Bang. Ini proses hukum, karena setelah rekomendasi dari pihak kementerian itu akan menjadi langkah selanjutnya untuk kami melakukan langkah hukum. Kira-kira gitu, Bang. Oleh si pemilik tanah ini sebesar berapa ya, Bang? Baik. Kalau boleh tahu. Baik, iya, jadi teman-teman, saya sedikit presentasikan terkait dengan kerugian material maupun imaterial ya. Nah, jadi kalau pertama terkait dengan tanaman karet ya. Tanaman karet itu menurut keterangan keluarga biasanya setiap hari mereka panen 1 kuintal. Nah, 1 kuintal ini bila dirupiahkan itu menjadi 1 juta per hari. Artinya 1 juta per hari. Nah, lalu kemudian kita kalikan itu dengan 17 tahun. Tentunya dalam 17 tahun 1 tahun 360 hari. Jadi total 17 tahun kerugian yang dihasilkan dari penguasaan penyerobotan yang dilakukan oleh PT Lonsum adalah sekitar 73 miliar. Itu hanya untuk untuk karet ya. Yang berikut adalah kalau misalkan mau disewakan, lahan itu mau disewakan, 1 tahun minimal 100 juta rupiah per tahun penyewaannya, biaya penyewaan. Berarti 17 tahun sudah 1,7 miliar dalam 17 tahun ya. Nah, itu kedua. Nah, kemudian yang berikut adalah setiap hari itu jalan utama kendaraan truk-truk perusahaan tambang batu bara, itu jalan utama harus melewati jalan tersebut. Nah, biasanya di sana menurut keterangan warga di sana adalah biasanya dikasih semacam pajak ya, harus membayar 1 hari 100.000 per trek. Nah, kalau 1 hari per trek berarti dari 84 kita minimal aja 8 juta per hari ya. 8 juta per hari itu dikalikan aja. Nah, berapa banyak kerugian yang dihasilkan. Nah, ini hal-hal yang sangat merugikan klien kami. Kemudian klien kami ini beberapa anak-anaknya itu tuh mengalami kendala dalam masalah pendidikan keluarga, anak-anak keluarganya kan. Karena dikuasai mereka nggak punya penghasilan untuk bisa menyekolahkan keluarganya. Ini berbahaya loh. Nah, ini yang harus segera disikapi oleh dalam hal ini pihak kementerian. Jadi kalau ditotalin itu bisa sampai ratusan miliar kerugian yang dihasilkan oleh penyerobotan yang dilakukan oleh PT Lonsum ini. Demikian. Udah kawan-kawan? Udah. Cukup ya? Oke. Bang Andre, makasih Bang Andre. Baik. Terima kasih. Harapan saya kepada pihak kementerian dalam hal ini Bapak Menteri ATR BPN, Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Dr. Hadi Cahyanto. Ulang ya, nanti dikata aja Bang ya. Harapan saya kepada pertama Bapak Menteri ATR BPN, Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto untuk segera memfollow up, menindaklanjuti terkait dengan surat permohonan kami ini, surat laporan ini, dan memberi rasa keadilan kepada keluarga klien kami, Yang kedua adalah kepada PT Lonsum untuk segera mengembalikan apa yang menjadi hak dari klien kami.
Karena kalian catat bahwa kalian sampai kapanpun, saya pesan khusus bahwa orang yang memiliki power secara leadership ya, pangkat, dia punya duit, tapi dia harus jatuh juga karena hukum. Hukum adalah panglima tertinggi bangsa ini. Ketika kalian berani-berani melawan, menentang hukum yang ada di Indonesia, maka konsekuensinya kalian harus terima itu juga. Sampai kapanpun kami akan melawan. Demikian pesan saya. Terima kasih.